والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puja dan puji syukur kepada Allah Azza wa Jalla atas berkat limpahan karunia dan anugerah dari Allah sajalah kita bisa kembali berkumpul bermajlis di masjid kita setelah kita melaksanakan ibadah sholat maghrib. Salawat dan salam kita sampaikan pula kepada Nabi besar kita, Nabi junjungan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga salawat yang kita sampaikan kepada beliau sebagaimana yang telah beliau sabdakan, manfaatnya kembali kepada kita semua. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita lanjutkan pelajaran kita Sirah Nabawiyah. Kita sudah menjelaskan pekan lalu tentang kondisi Madinah ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah, dan di sana terdapat tiga kelompok umat manusia secara garis besar. Pertama, kelompok kaum mukminin yang terdiri dari dua golongan, yaitu golongan muhajirin dan golongan ansar. Kemudian yang kedua, kelompok orang-orang Arab yang belum masuk Islam, atau masih musyrikin. Dan yang ketiga, kelompok orang-orang ahlul kitab, yaitu orang-orang Yahudi. Kalau kita lihat peta yang dicantumkan dalam kitab ini, ya, di bagian selatan itu ada Bani Quraidah, ada Bani An-Nadir, dan di bagian barat dan timur itu ada pegunungan, ya, yang namanya Haratul Wabirah dan Haratul Waqim. Dan di Haratul Waqim itu ada Bani Abdul Ashhal dan Bani Harithah. Dan juga sebelah timur itu ada Bani Qainuqa, ya, dari golongan Yahudi. Jadi kaum muslimin itu ada di tengah-tengah. Jadi ada di tengah-tengah antara dua pegunungan timur dan barat. Kemudian di sebelah utara itu ada Jabal Uhud, ya, ada Gunung Uhud. Dan di sebelah selatannya ada beberapa suku bangsa. Di situ ada Bani Nadir dan ada Bani Quraidah. Nah, itulah posisi kaum muslimin. Dan sebagian besar wilayahnya dikuasai oleh kaum muslimin. Dan di situ juga ada yang kita sebutkan, ada orang-orang Arab musyrikin yang belum masuk Islam. Nah, itu kondisi geografisnya. Dan kondisi sosialnya kita sudah sebutkan kemarin, yaitu pertama kaum muslimin. Nah, yang kedua disebutkan di sini, amal qaum tsani wa humul musyrikuna min samimi qabail Madinah. Falam takun lahum saytaratun al-muslimin wa kana minhum man yatakhalaju syukuk wa yataraddadu fi tarki dinil aba, walakin lam yakun yubtinul adawata wal kaida diddal Islam wal muslimin. Walam tamdi alaihim muddatun tawilatun hatta aslamu wa akhlasu dinahum lillah.
Wa kana fihim man yubtilu syadidal ihni wal adawati ضد Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal muslimin, walakin lam yakun yastati'u an yunawi'ahu, bal kana mutarran ila idharil buddi was safa'i nadran ila dhurub. Wa ala ra'si haula'i Abdullah bin Ubay, faqad kanat al-Aws wal Khazraj ijtama'u ala siyadatihi ba'da harbi Mu'adh, wa lam yakunu ijtama'u ala siyadati ahadin qablahu, wa kanu qad nadhamu lahu al-khirza liyatujahu wa yumlikuhu liyutawijuhu wa yumallikuhu, wa kana ala washaki an yasira malikan ala ahli madinati idbaghat maji'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idbaghat maji'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa insirafa qaumihi anhu ilayhi, fakana yara annahu istalabahu mulkan, fakana yubtinu syadidal adawati riddahu, walamma ra'a dhurufa la tusa'iduhu ala syirkihi wa annahu yuhramu al-fawaidu ad-dunyawiyyah aw annahu yuhramu al-fawaida ad-dunyawiyyah adhara al-islam ba'da badr, walakin baqiya mustabtinan al-kufra, wa kana la yajidu majalan lil maqidati bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bil muslimin illa wa yahdi biha, wa kana ashabu min ar-ru'asa alladziina hurrimul manasib al-marjuwah fi mulki yusahimunahu wa yad'amunahu fi tanfidhi khutati, wa rubbama kanu yattakhiduna ba'd al-ahdath wa dhi'af al-uqul min al-muslimin umala'a lahu li tanfidhi khutati. Jadi yang kedua, amal qaum tsani, jadi orang kaum yang kedua adalah musyrikun min samimi qabail Madinah. Orang musyrikun yang merupakan penduduk asli Madinah. Ya, penduduk asli Madinah, tapi orang Arab. Ya. Nah, mereka ini sebagaimana orang-orang Arab terdahulu. Orang Arab itu kan tidak ada penguasa tunggalnya. Ya. Selalu orang Arab itu berpegangan kepada suku, kepada kabilah. Jadi dari dulu orang Arab itu tidak ada rajanya seperti raja Romawi yang beragama Nasrani atau raja Persia yang beragama Majusi. Orang Arab itu kabilah-kabilahnya, setiap kabilah yang punya raja-raja kecil atau kepala suku. Maka lam takun saitarah alal muslimin. Ya. Jadi mereka ini karena mereka tidak punya kekuasaan yang besar, maka mereka tidak bisa menguasai kaum muslimin, tidak bisa mengendalikan kaum muslimin. Dan mereka ini ada dua kelompok juga. Pertama, kelompok orang yang yatakhalaju syukuh wa yataraddadu fi tarki dinil aba. Orang yang sudah masuk ke dalam hati mereka itu keraguan-raguan tentang kebenaran kepercayaan nenek moyang, tapi belum yakin untuk masuk Islam. Ya, belum yakin masuk Islam, masih 50-50 ya, antara meninggalkan tradisi nenek moyang atau harus masuk Islam. Jadi mereka ragu-ragu. Ya. Dan mereka ini tidak memusuhi kaum muslimin. Jadi kondisi mereka yang pertama, mereka tidak memusuhi, tapi mereka masih berpegang dengan tradisi nenek moyangnya, tapi sudah mulai ragu. Ya. Maka mereka ini disebutkan dalam sejarah ini bahwa tidak lama kemudian mereka ini masuk Islam satu persatu masuk Islam. Ya. Nah, ini orang Arab yang ada di Madinah, kelompok pertama. Nah, kelompok yang kedua adalah orang yang punya permusuhan atau punya rasa memusuhi, membenci Rasulullah dan kaum muslimin. Akan tetapi karena mereka tidak punya kekuasaan yang besar,
Jadi mereka tidak bisa bikin apa-apa. Karena apa? Karena takut juga kalau melawan kepada Rasulullah secara frontal, ya mereka khawatir mereka nanti yang kalah. Tapi mereka punya permusuhan. Ya, artinya mereka punya kebencian, tidak suka. Ya, tidak suka dengan Rasulullah dan kaum muslimin. Jadi karena mereka tidak bisa berbuat apa-apa, terpaksa. Nah, ini orang yang terpaksa itu. Orang terpaksa mereka mengucapkan syahadat. Tetapi dalam hatinya masih meyakini kesyirikan. Masih meyakini agama nenek moyang. Tapi karena kondisi yang tidak memungkinkan mereka untuk menyatakan atau memperlihatkan mereka punya kesyirikan, itu tidak mungkin lagi karena kondisinya sudah berubah, maka mereka terpaksa mengaku bersyahadat. Dan ini yang kemudian menjadi kaum munafikin. Dan mereka dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan Abdullah bin Ubay bin Salul ini, di samping dia memang benci sama Islam, ada faktor lain. Dia tidak suka kepada Nabi SAW dan kepada kaum muslimin, terutama kaum muhajirin. Ada faktor lainnya. Faktor lainnya adalah faktor duniawi. Faktor duniawi di mana setelah terjadinya perang Bu'ad, ya, perang Bu'ad itu antara Aus dan Khazraj. Ya, ini dua suku yang selalu berperang. Setelah perang Bu'ad, sebelum kedatangan Nabi SAW, suku Aus dan Khazraj ini punya kesepakatan untuk menjadikan Abdullah bin Ubay bin Salul ini sebagai pemimpin kaum Arab Madinah, pemimpin tertinggi, walaupun belum diproklamirkan sebagai seorang raja. Artinya dia sebagai pemimpin tertinggi dari kaum Aus dan Khazraj. Dan kaum Aus dan Khazraj ini tidak pernah punya kesepakatan begitu sebelumnya. Dan mereka tidak pernah tunduk kepada seseorang selain Abdullah bin Ubay bin Salul. Mungkin karena sudah bosan juga perang. Karena sudah perang itu kan sudah berabad-abad. Dan bahkan mereka Aus dan Khazraj ini bersepakat untuk memberikan kepada Abdullah bin Ubay bin Salul ini kedudukan yang tinggi, ya, dijadikan sebagai pemimpin Arab Madinah, kemudian diberikan kepada dia harta benda, ya. Akan tetapi kesepakatan itu belum terrealisasi, ya. Nah, tiba-tiba sebagian kaum Aus dan Khazraj masuk Islam mereka. Nah, setelah masuk Islam, otomatis kaum muslimin yang baru ini mengalihkan mereka punya perhatian dari Abdullah bin Ubay bin Salul. Perhatiannya atau simpatiknya beralih kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi apalagi mengirim Mus'ab bin Umair yang mengajari mereka Islam. Kemudian semakin banyak orang masuk Islam, sampai disebutkan dalam bab sebelumnya kita sudah sebutkan bahwa hampir tidak ada lagi rumah di Madinah itu kecuali ada anggotanya sudah masuk Islam. Walaupun belum seluruh anggota keluarga itu masuk Islam, tapi mesti ada satu atau dua orang, entah anaknya, entah ayahnya, entah ibunya, hampir semuanya. Nah, setelah melihat kondisi itu, otomatis
kaum Aus dan Khazraj yang sudah masuk Islam ini, yang semakin banyak itu, mereka mulai tidak melihat lagi kepada Abdullah bin Ubay, ya. Otomatis mereka akan memandang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di situ mulai kekecewaannya Abdullah bin Ubay. Dia lihat, oh ternyata sudah mulai banyak yang tidak lagi perhatian sama dia, yang tidak lagi simpati, tidak lagi peduli, ya. Karena kaum muslimin sudah punya arah yang baru. Nah, apalagi setelah Bai'ah Aqabah, nah itu intensitas akselerasi jumlah kaum muslimin makin tinggi, makin cepat orang banyak masuk Islam. Akhirnya Abdullah bin Ubay bin Salul dan kelompoknya menjadi minoritas. Akhirnya jadi minoritas. Sebagian kaum muslimin Aus dan Khazraj yang sudah masuk Islam itu sudah menjadikan Nabi sebagai rujukan. Jadi tidak lagi mendengar kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu setelah Bai'ah Aqabah, Bai'ah Ridwan, ya, atau Bai'ah Aqabah Ats-Tsaniyah, atau Bai'ah Aqabah Kubra. Nah, tambah lagi setelah Nabi hijrah. Makin kecil dia punya porsi perhatian sama Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, inilah yang membuat dia benci sekali kepada Nabi. Kenapa? Karena di pemikirannya, di angan-angannya itu, dia tinggal beberapa langkah lagi sudah jadi raja itu. Ya, Abdullah bin Ubay ini beberapa langkah lagi dia sudah jadi raja. Karena sudah sepakat orang Madinah itu, tinggal mau eksekusi itu kesepakatan. Ya. Akan tetapi tiba-tiba Nabi masuk. Maka menurut dia, Muhammad inilah yang menyebabkan saya gagal menjadi raja. Ya. Karena saya gagal jadi raja, katanya orang yang menyebabkan kegagalan saya ini harus diselesaikan. Tapi karena dia sudah jadi minoritas, di antara kaum Aus dan Khazraj itu, maka untuk menunjukkan dia punya permusuhan itu dia tidak berani. Itulah yang jadi. Wa kanu qad nadzamu lahul khirza liyutawijuhu wa yumallikuhu. Wa kana ala wasyakin ay yasira malikan. Jadi hampir saja dia sudah menjadi raja ala ahli Madinah. Menjadi raja, hampir sudah menjadi raja. Istilahnya kalau sekarang itu mungkin tinggal dilantik lah dia jadi raja. Tapi itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tadi Aus dan Khazraj, kepala-kepala suku Aus dan Khazraj, kepala-kepala kabilah Aus dan Khazraj yang tadi menunjukkan loyalitasnya kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, karena mereka sudah masuk Islam, ya, otomatis loyalitas harus kepada Rasulullah. Nah, itu kan konsekuensi dari syahadat. Konsekuensi dari syahadat kan berloyalitasnya harus kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak berloyalitas kepada orang musyrik, orang kafir. Ya, maka ketika Nabi hijrah, orang yang tadi kelompok yang pertama dari kaum Arab Madinah yang sudah mulai ragu-ragu dengan agama nenek moyang, itu lama-lama masuk Islam satu persatu. Akhirnya Aus dan Khazraj yang muslim ini makin lama makin besar dia punya jumlah, dan yang masih musyrik jadi berkurang. Ya. Maka Abdullah bin Ubay bin Salul melihat ini suatu hal yang bahaya. Wansirafi qaumihi anhu ilaihi fakana yara annahu istalabahu mulkan. Maka ketika loyalitas kaumnya ini berpindah kepada Nabi SAW, Abdullah bin Ubay menganggap bahwa Nabi Muhammad lah yang mencabut, ya, atau yang membatalkan dia punya langkah menjadi raja, atau yang menghalangi menjadi raja. Fakana yubtilu syadidal adawati dilbah. Maka itulah yang menyebabkan dia menyimpan permusuhan yang sangat
besar di dalam hatinya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Akan tetapi setelah dia melihat kondisinya tidak mungkin dia melawan secara terang-terangan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi setelah perang Badar. Ya. Sebelum perang Badar itu dia masih punya keangkuhan sedikit dengan mengatakan bahwa Muhammad dan teman-temannya itu tidak akan mungkin menang melawan orang-orang Quraisy, ya, karena mereka kan tidak ikut perang. Ya, Abdullah bin Ubay bin Salul kan tidak ikut, ya, tidak mau ikut dia, ya, karena dia bilang tidak ada guna kita perang, ya, ikut Muhammad, nanti kalau dia menang kita yang sengsara. Jadi dia tidak ikut, bahkan dia mengejek, ya, bahkan dia berupaya mempengaruhi kaum muslimin, ya, supaya tidak ikut perang. Dan jangan ikut, kalian jumlahnya masih sedikit begini. Baru nanti kalau orang musyrik kufar Quraisy datang itu pasti mereka dalam jumlah banyak, ya, karena mereka memang jumlahnya banyak. Ya, sementara kalian ini baru 1,5 tahun di Madinah, belum banyak jumlahnya dibandingkan dengan kafir Quraisy. Kalau kalian perang lawan kafir Quraisy, kalah kalian. Jadi menggembosi istilah kita sekarang. Ya. Walamma ra'a al-dhurufa la tus'iduhu ala syirkihi, ya, wa annahu yuhramul fawaid ad-dunyawiyah adhara al-islam ba'da Badar. Walakin baqiya mustabtinan al-kufar. Ya. Tapi setelah Badar, ternyata kaum muslimin yang menang. Ya. Orang-orang musyrikin kafir Quraisy kalah pada perang Badar al-Kubra. Kaum muslimin pulang dengan kemenangan. Ya, banyak ghanimah yang mereka bawa dan sebagainya. Orang-orang kafir Quraisy lari ke Mekah. Ya, tokoh mereka banyak yang mati, ya, termasuk Abu Jahal dan seterusnya. Maka mulai takut ya mereka. Abdullah bin Ubay bin Salul ini mulai takut dan mulai berhitung. Ya, kalau kita tetap musyrik katanya, kita tidak dapat nanti kehidupan kita bagaimana? Tentu ada tekanan nanti. Tidak bebas lagi kita memajaki orang-orang Aus dan Khazraj. Tidak bebas lagi mengambil harta mereka dan seterusnya, mengambil peti. Maka karena melihat kondisi itu, dia terpaksa menyatakan keislamannya. Dengan terpaksa, tidak ikhlas. Tapi di hatinya mustabtinan al-kufar. Tapi di hati, di batinnya itu masih yakin kepada kekufuran. Nah, inilah yang nanti disebut sebagai orang-orang munafiqin. Mereka memperlihatkan keislamannya, bahwa mereka juga ikut bersyahadat, tapi sebenarnya mereka tidak meyakini agama Islam. Cuma karena takut tidak mendapatkan kehidupan yang baik, karena pengaruh dunia, karena tujuan dunia, maka mereka kemudian menyatakan keislaman secara terpaksa. Dan inilah yang kemudian menjadi duri dalam daging kaum muslimin. Karena mereka ini la yajidu majalan lil makina bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa wa ya'ti biha. Mereka selalu mencari kesempatan untuk membuat makar, konspirasi, ya, bekerja sama dengan siapa saja, ya, mau kerja sama dengan orang kafir Quraisy, mau kerja sama dengan orang Yahudi, pokoknya siapa yang bisa memberikan penderitaan kepada kaum muslimin, nah itu yang mereka bantu. Ya. Wa kana ashabu min ru'asa alladzina hurrimul manasib al-marjuah fi mulkihi yusahimunahu wa yad'amunahu fi tanfidhi khutah. Dan di antara orang Arab juga yang masih benci, jadi dia menggalang kekuatan juga ini Abdullah bin Ubay ini. Walaupun dia lihat kekuatan mereka sudah minoritas, ya, tidak bisa lagi
melawan secara terbuka kepada Rasulullah SAW, tapi dia tetap melakukan konsolidasi, dia tetap melakukan penggalangan kekuatan. Jadi suku-suku yang belum masuk Islam itu tetap dia konsolidasi dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi tetap mereka bahu-bahu. Maka mereka itu karena punya motivasi yang sama. Karena makin sedikit juga setiap kabilah itu kan sudah ada yang kaum muslimin. Maka kepala suku dari kabilah tersebut merasa pengaruhnya juga sudah mulai hilang. Maka mereka punya nasib yang sama dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka mereka inilah yang kemudian bersatu dan menjadi orang-orang munafikin, dan mereka inilah yang membantu setiap musuh-musuh Islam untuk menghancurkan Islam dari dalam. Jadi mereka membuat provokasi, membuat konspirasi, membuat makar, menggembosi dan seterusnya. Itulah pekerjaan mereka. Pokoknya ada setiap peristiwa-peristiwa yang besar, mereka selalu ingin menggagalkan usaha-usaha Nabi untuk berjihad. Mereka selalu gagal. Tapi kalau ada kesempatan dan fitnah-fitnah, mereka yang besar-besarkan. Dan mereka ini yang membesarkan fitnah tentang haditsatul ifki. Haditsatul ifki itu tuduhan selingkuh kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Mereka inilah yang membuat hoax. Padahal mereka tidak tahu kenyataannya seperti apa. Hanya mereka ada yang melihat, ada yang melaporkan bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha pernah menunggang seekor unta, dan yang membawa tali kekang unta itu adalah sahabat yang bernama Safwan. Pada sebuah perjalanan, itu kemudian mereka besar-besarkan, dan sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat Al-Qur'an kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwa Aisyah radhiyallahu taala itu tidak melakukan apa-apa. Itu hanya hoax saja. Dan yang membesarkan berita itu sampai menjadi berita yang heboh. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara kepada Aisyah dalam waktu yang cukup lama. Bahkan Aisyah sampai pulang ke rumah orang tuanya, ke rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Bahkan sampai Abu Bakar As-Siddiq pun marah kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala karena saking hebohnya itu berita. Padahal tidak terjadi apa-apa di antara Aisyah radhiyallahu taala dan sahabat-sahabat. Tapi itu hoax yang inilah tuh pekerjaannya orang-orang yang Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan haditsatul ifki itu dalam sejarah yang menyebarkan Abdullah bin Ubay dan teman-teman. Maka mereka tujuannya apa? Untuk melemahkan kaum muslimin. Jadi mereka saling mendukung, saling memberi saham untuk hal tersebut. Kemudian mereka juga berusaha mempengaruhi orang-orang yang akalnya lemah dari orang-orang Arab Madinah, orang-orang bodoh, Wadhi'afi uqul lil muslimin umala alahum litanfidhi khutatih. Dan terkadang mereka juga menggunakan kaum muslimin yang awam, kaum muslimin yang pahamnya belum bagus, akalnya masih belum bagus. Artinya orang-orang yang baru yang masih bisa dipengaruhi, mereka cari terus. Mereka terus mengadu domba, dan itulah yang mereka bisa lakukan. Karena kalau berhadapan langsung dengan Nabi, mereka tidak berani. Jadi mereka menyebarkan hoax, menyebarkan fitnah, menyebarkan berbagai macam isu-isu yang terkadang membuat pengaruh yang cukup menghebohkan, cukup menggambarkan. Termasuk yang paling menghebohkan itu haditsatul ifki, sampai turun ayat Allah yang menjelaskan langsung kepada Nabi SAW tentang peristiwa yang sebenarnya terjadi.
Ini kelompok yang kedua yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Amal qaum tsalits, sedangkan kelompok yang ketiga wahumul yahud faqad kanu inhazu ila al-hijazi zaman al-ittihad al-ashuri war-rumani kama aslafna wa kanu fil haqiqati ibraniyin walakin ba'da al-insihab ila al-hijaz subighu bis-sibghati al-arabiyyati fi az-zayd wal-lughah wal-hadara hatta sarat asma'u qabailihim aw afraduhum arabiyyatan wa hatta qamat bainahum wa bainal arab alaqat az-zawaj was-sihat illa annahum tahaffadhu bi'asabiyyatihim al-jinsiyah. Sedangkan kaum yang ketiga atau kelompok yang ketiga adalah orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi Madinah itu bukan penduduk asli. Jadi mereka itu pendatang, datang ke Hijaz ketika terjadi al-ittihad. Al-ittihad artinya tekanan yang luar biasa kepada mereka di negerinya di Syam, ya, negeri Palestina sekarang itu, ya, dari bangsa Asyuri, bangsa Asyuria, bangsa Assyria bahasa kita. Bangsa Assyria ini adalah bangsa Persia sekarang, ya, orang-orang Majusi dari Persia, War-Rumani dan Romawi. Jadi negeri Palestina atau negeri Syam itu memang dari dulu jadi rebutan antara Persia dan Romawi. Jadi mereka bergantian, ya, menguasai negeri. Dan orang-orang Yahudi yang mendapatkan tekanan dari dua bangsa besar, bangsa Assyria dan bangsa Romania, bangsa Romawi, maka sebagian mereka mencari tempat yang aman, ya. Maka salah satu tempat yang mereka datangi adalah Hijaz, ya. Karena Madinah dan Mekah itu dulu namanya Al-Hijaz, ya. Ya. Daerah Mekah dan Madinah namanya dulu Al-Hijaz. Maka mereka datang ke situ dan tinggal di Madinah, ya. Dan mereka asalnya adalah orang-orang asalnya Ibrani, ya. Orang-orang Ibrani, orang-orang Bani Israil, ya. Akan tetapi setelah mereka tinggal di situ dalam waktu yang cukup lama, terjadilah sibghah. Sibghah itu artinya terasimilasi, ya, mereka berasimilasi, mereka bercampur dan berbaur dengan orang-orang Arab. Akhirnya terpengaruh, ya, terpengaruh dari sisi budaya, ya, pakaian, cara, bahkan bahasa. Mereka sudah menggunakan bahasa Arab. Mereka sudah menggunakan bahasa Arab. Kemudian kebudayaan mereka ya sudah berubah menjadi kebudayaan orang Arab. Bahkan kabilah-kabilah, bahkan nama kabilah, nama orang atau nama pribadi mereka itu sudah diarabkan, ya. Jadi mereka sudah mulai pakai bahasa Arab, ya, setelah waktu kurun yang cukup lama kehidupan mereka. Bahkan mereka sudah mulai menikah dengan orang-orang Arab asli Madinah, orang Aus dan Khazraj, mulai membangun alaqah atau hubungan yang baik karena sama-sama kufar, sama-sama musyrikin. Tapi satu yang mereka tetap jaga, ya, asabiyatul jinsiyah, ya. Bahasa kita sekarang itu apa? Asabiyah itu apa bahasanya? Asabiyah ras, ya. Rasnya tetap dijaga. Bahasa lainnya rasialis, orang rasis, ya. Rasis itu mereka tetap mengatakan bahwa kami bangsa Yahudi orang yang lebih baik dari bangsa yang lain. Jadi namanya asabiyatul jinsiyah, rasis. Walaupun mereka budayanya sudah mirip Arab, bahasanya sudah pakai bahasa Arab,
kemudian pakaian, makanan, pola hidupnya juga sudah terkontaminasi dengan kehidupan orang Arab, tapi egonya itu masih ada. Ego rasisnya itu masih ada. Ya. Walam yandamiju fil Arabi qat'an. Bal kanu yatafakharuna bi jinsiyati al-Israiliyah al-Yahudiyah. Ya. Sehingga mereka tidak bisa bercampur secara sempurna dengan orang Arab. Ya. Tetap ada sekat. Sekatnya itu sekat rasis. Dan mereka tetap yatafakharu. Mereka membanggakan bijinsiyat, membanggakan ras. Padahal mereka pendatang. Mereka terusir dari negerinya di Syam, kemudian tinggal di situ menetap, dan akhirnya mereka yang menguasai Madinah. Ya. Dan mereka tetap menjaga yang punya ras. Ya. Wa kanu yahtaqirun al-Arab ihtiqaran balighan. Kanu yusammuna ummiyin bimakna annahum wuhushun sadid wa aradil mutaakhir. Di samping mereka membanggakan dirinya, membanggakan rasnya, mereka juga pandang enteng sama orang Arab. Ya. Dan mereka dan ini adalah apa namanya? Watak mereka memang seperti itu. Mereka menganggap orang lain itu di bawah. Bahkan mereka mengatakan orang Arab itu orang-orang ummi, orang-orang bodoh, terbelakang. Ya. Wuhush, wuhush itu artinya apa? Orang yang kehidupannya buas. Ya. Karena memang orang Arab itu dulu ya begitu. Kebudayaannya, ya. Kemudian tradisinya, pola hidupnya, ya, dibandingkan orang Yahudi, mereka punya kebudayaan itu lebih terbelakang. Ya, sehingga orang Yahudi pandang enteng sama orang Arab. Dan salah satu karakteristik orang Arab yang tadi tidak pernah berdamai antara sesama. Dan itulah yang kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang Yahudi, sehingga mereka kemudian bisa menguasai. Wa kanu yarawna anna amwal al-Arab mubahatun lahum yaqulunaha kaifa sya'u. Kemudian mereka memandang bahwa harta orang Arab itu hukumnya mubah bagi mereka. Dan mereka boleh mengambil sekehendaknya. Ini karena orang Arab itu bodoh, ya, bisa diakali. Maka mereka sering ditipu oleh orang-orang Yahudi. Sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan, qalu laisa 'alaina fil ummiyina sabil. Mereka berkata, tidak ada dosa untuk kita ketika kita mengambil harta orang-orang ummi itu. Harta orang-orang Arab yang mereka disebutkan ummi, orang yang terbelakang. Walam yakun lahum tahammusun fi nashri dinihim wa innama jalla bidha'anhum ad-diniyah hiya al-fahlu was-sihru wan-nafas war-ruqiyyah wa amthali wa bidzalika kanu yarawna anfusahum ashaba ilmin wa fadlin wa qiyadah ruhani. Tapi walaupun mereka tinggal di negeri Arab, mereka tidak mau menyebarkan agama mereka yang sesuai Taurat. Tidak mau menyebarkan agama yang asli, yang mengajarkan tentang nabi-nabi terdahulu, tentang Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa. Mereka tidak mau sebarkan, karena memang agama Yahudi itu adalah agama kaumnya, agama suatu bangsa, ya, bukan agama alamiyah. Karena Nabi Musa memang diutus oleh Allah untuk Bani Israel. Jadi kalau bukan Bani Israel, mereka tidak mau ajar. Mereka tidak mau ajar kalau bukan Bani Israel. Nah, itu karakteristik agama mereka. Tetapi yang mereka sebarkan itu adalah sihir. Orang Yahudi itu
mereka ahli sihir, ya, seperti pada zaman Nabi Musa itu kan, yang melawan Nabi Musa itu sebenarnya penyihirnya orang Yahudi juga. Ya, makanya penyihir itu kan nanti lama-lama setelah sihir mereka kalah oleh ularnya Nabi Musa yang diwahyukan oleh Allah Azza wa Jalla itu, ya, mereka masuk ikut agama Nabi Musa alaihi salatu wasallam. Dan mereka punya karakteristik tukang sihir, nafat ini tukang, bahasa kita doti, ya, tukang doti, dan tukang ruqyah itu mengobati orang pakai jambi-jambi, ya, wa amthali, dan ilmu-ilmu yang sejenis itu. Nah, itu yang ilmu yang mereka sebarkan. Tapi ajaran Yahudi yang sesuai Taurat mereka tidak sebarkan. Yang mereka sebarkan itu karena tujuannya untuk menguasai orang. Tujuan untuk menguasai orang, bukan untuk memberi petunjuk kepada orang lain. Tapi bagaimana mereka bisa menguasai orang ini, orang Arab di Madinah, supaya kalau sudah dikuasai mereka bisa melakukan apa saja yang mereka inginkan. Itu tujuannya. Jadi tujuan duniawi. Ya. Tujuan agamanya tidak ada. Ya, tujuan agamanya tidak ada. Mereka tidak mau menyebarkan agamanya. Tapi mereka ingin menguasai orang supaya mereka bisa berbuat sekehendak hati. Nah, itulah yang terjadi. Ya. Dan ketika mereka bisa menguasai, maka mereka menganggap bahwa mereka lah yang menjadi penguasa di situ. Ya, mereka yang mengendalikan. Wa kanu maharatan fi fununil kasbi wal ma'isha. Fa kanat fi aydihim tijaratul hububi wat tamri wal khamri wat thiyab. Kanu yuriduna thiyab wal hubub wal khamr wa yusdiruna tamar. Wa kana lahum a'malun min duni dzalika hum laha 'abidun. Dan mereka ini punya kelebihan. Jadi objektif para ahli sejarah menilai ada banyak kekurangannya, tapi ada kelebihannya. Kelebihannya mereka itu mahir dalam berbisnis, mahir dalam berbisnis dan mahir dalam usaha-usaha untuk mencari sumber-sumber kehidupan yang baru atau cara-cara hidup yang baru. Karena itulah perdagangan di Madinah itu mereka kuasai. Di samping mereka mahir, mereka juga punya makar, konspirasi. Konspirasi itu dengan menyebarkan riba itu. Jadi mereka kasih hutang kepada orang Arab Madinah, dan istilahnya rentenir. Mereka kasih hutang untuk biaya berkebun kurma dan seterusnya. Nanti hasil kurmanya harus store sama mereka. Ya. Akhirnya mereka walaupun tidak bertani kurma, tapi menguasai menguasai perdagangan kurma, ya, di Madinah. Al-hubub itu biji-bijian. Ya, semua hasil panennya orang-orang Arab, tamar atau khamar. Ya. Khamar itu capting sebenarnya. Ya, karena orang Arab itu kan suka mabuk. Ya. Jadi mereka punya kuasai itu bisnis. Jadi bisnis hasil bumi, ya, bisnis tamar dan bisnis minuman keras. Nah, inilah bisnis mereka. Nah, sampai sekarang itulah bisnisnya. Dan mereka yang kuasai itu. Ya. Maka yuriduna thiyab wal hubub wal khamr wa yusdiruna tamar. Jadi mereka itu berdagang dari Madinah ke Syam, ya, kemana-mana. Jadi mereka mengekspor tamar Madinah, mengekspor kurma Madinah ke berbagai macam daerah. Kemudian mereka mengimpor kebutuhan yang lain, kain, baju, ya, dan sebagainya dari luar, dari Syam, dari Yaman, dari Irak. Ya. Jadi mereka lah yang menguasai bisnis. Orang-orang Arab yang berkebun kurma. Ya. Nah, berbeda dari orang Mekah. Kalau orang Mekah itu orang Arab sendiri yang berbisnis. Ya. Jadi mereka yang pergi ke Syam, mereka yang pergi ke Yaman. Kalau Madinah tidak. Yang menguasai bisnis perdagangan itu orang Yahudi, dan yang menjadi petaninya adalah orang Arab. Ya.
Sehingga wa kana lahum a'mal min duni dzalika hum laha 'amilun fa kanu ya'khuduna al-manafi' min 'amatil arab adha'afan mudha'afah. Kemudian amalan yang lain atau kegiatan lain yang mereka lakukan adalah mengambil keuntungan yang berlipat-lipat dari orang Arab. Itu yang disebut dengan riba, ya. Riba al-fadl. Thumma lam yakunu yaqtasirun ala dzalik bal kanu akalina riba. Ya. Dan mereka itu adalah pemakan riba. Kanu yuqriduna syuyukhal Arab wa sadatahum liyaktasiba haula'i ru'asa mada'ih min asy-syu'ara wa sum'ah bainan nas ba'da infaqiha min ghairi jadwa wala ta'il. Thumma kanu yartahinuna arda haula'i ru'asa wa zuru'ahum wa hawaitahum thumma la yalbatuna illa ahwaman hatta yatamallakuna. Jadi ada juga cara mereka yang lain. Ya, mereka memberikan hutang, ya, memberikan hutang kepada kepala-kepala suku. Ya. Dan kepala-kepala suku ini berhutang bukan untuk berbisnis, ya, tapi dia berhutang untuk mendapatkan simpatik dari kaum. Istilah kita sekarang kayak oligarki lah begitu ya. Jadi orang-orang Yahudi itu yang punya modal. Sementara pemimpin-pemimpin Arab itu kan untuk mendapatkan simpatik dari kaumnya, mereka harus royal juga, mereka harus kasih. Jadi dari mana dia dapat uang? Mereka pinjam kepada orang Yahudi. Jadi kepala-kepala kabilah Arab itu pinjam sama orang Yahudi dengan catatan dikembalikan dalam jumlah yang berlipat ganda, diribakan. Jadi mirip-mirip lah itu cara hidup sekarang itu. Jadi orang yang ingin jadi penguasa tidak punya modal berhutang, hutangnya sudah oligarki. Dengan catatan nanti kalau kamu jadi, ya kan? Kalau kamu jadi, saya dapat ini. Terpaksa diiyakan, ya karena kalau tidak diiyakan tidak ada modal. Maka itulah yang terjadi di Madinah. Ya, ru'asaul Arab, syuyukhuhum, syekh-syekh mereka atau kepala-kepala suku mereka menggadaikan mereka punya apa saja. Kemudian ketika mereka tidak bisa mengembalikan itu modal, ya, istilahnya modal pilkada lah istilahnya sekarang. Kalau dulu kan tidak ada pemilu, tapi setiap suku itu punya apa namanya tanggung jawab untuk memberikan riswah ya, kepada kaumnya. Dan ketika modal itu tidak bisa mereka kembalikan, orang Yahudi ini lebih senang. Dia bilang tidak apa harus kembalikan. Yang penting kau punya hasil panen tahun ini untuk saya. Ya. Maka terpaksa dikasih dia hasil panennya. Nah dari hasil panen itu mereka juga dapat untung berkali-kali lipat. Ya. Dan lama-lama karena tidak bisa lagi membayar karena hasil panennya sudah sama mereka semua setiap tahun. Ya mereka tidak dapat apa-apa. Akhirnya terakhir dibilang kebunmu itu milik saya sekarang. Jadi begitu. Jadi mereka seperti disandera, ya. Disandera oleh orang Yahudi karena mereka juga punya kepentingan untuk menjaga mereka punya eksistensi sebagai kepala suku, kepala kabilah. Ya. Akhirnya mereka merelakan harta kebunnya diambil oleh mereka. Akhirnya Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Qainuqa itu lama-lama jadi kuasa mereka jadi tebal lebar. Nah ini kegiatan orang Yahudi pada masa ini. Jadi kita cukup sampai sini. Ya insya Allah nanti kita sambung lagi ke depan masih ada bagaimana kondisi-kondisinya. Nanti setelah kita selesaikan ini baru kita ambil pelajaran atau kesimpulan. InsyaAllah kita akan lanjutkan pekan depan. Semoga kita diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.